Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Langit pagi itu cerah. Angin berhembus lembut menyapu dedaunan jati di sepanjang jalan desa. Di dapur kayu yang menghitam karena jelaga, suara sendok dan piring bersahutan pelan, menyatu dengan derak kayu lantai yang diinjak perlahan oleh sepasang kaki mungil bersandal jepit. Seorang perempuan muda tampak sibuk menyajikan sarapan di atas piring-piring email. Nasi goreng sederhana dengan telur dadar dan irisan mentimun. "Mak, ini nasinya udah siap," ucap perempuan itu sambil meletakkan piring di meja bulat dari rotan. Perempuan itu bernama Bunga. Usianya 25 tahun. Wajahnya manis, bersih, dan selalu dihiasi senyum tulus meski hidupnya tak pernah benar-benar mudah. Ia mengenakan daster batik yang sudah mulai memudar warnanya. Kerudung segi empat ia sematkan rapi di kepala. Walau terlihat sederhana, tapi ia selalu merawat penampilannya agar enak dilihat. Maknya, seorang janda sepuh bernama Bu Agini, keluar dari kamar sambil mengusap matanya. "Ya Allah, anakku ini selalu bangun lebih pagi dari ayam," gumamnya sembari tersenyum. "Masih ngantuk, Le?" "Enggak, Mak. Udah biasa. Tadi jam 4 udah bangun," jawab Bunga sambil menuangkan air teh ke dalam gelas. Bu Wagini duduk di kursi rotan, mengamati wajah anak semata wayangnya yang kini tampak berbeda sejak kepulangan terakhir dari kota. Ada sinar bahagia di matanya, tapi juga ada sedikit keraguan yang tertahan. Maklum, Bunga akan segera melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki kota yang dikenalnya saat bekerja sebagai kasir di minimarket beberapa tahun lalu. Namanya Bayu. Tinggi, tampan, dan dari penampilannya sangat berbeda dengan kebanyakan lelaki yang biasa lewat di desa itu. Ia datang sebagai pelanggan, tapi lama-lama menjadi akrab. Bunga yang awalnya hanya tersenyum sopan saat melayani, akhirnya menerima ajakan makan malam, lalu berlanjut jadi kisah cinta. Bayu pernah datang ke desa. Ia mengenalkan diri secara resmi, bahkan membawa orang tuanya. Meski sang ibu terlihat enggan dan selalu memicingkan mata setiap melihat rumah Bunga. Mereka melangsungkan lamaran sederhana. Bunga yang tak pernah bermimpi dilamar oleh lelaki kota, tampak sangat bersyukur. Ia percaya bahwa cinta bisa mengalahkan perbedaan latar belakang. Hari itu adalah hari terakhir Bunga di rumah sebelum berangkat ke Jakarta bersama Bayu. Pernikahan mereka akan digelar di kota karena keluarga Bayu ingin semua berjalan modern dan sesuai standar keluarga terpandang. Bunga mengepak baju-bajunya. Hanya ada beberapa pasang gamis, kerudung, dan satu set kebaya warisan almarhum nenek. Tak banyak yang ia bawa karena Bayu bilang semua akan dibelikan yang baru di Jakarta. "Kamu nggak usah repot. Di Jakarta banyak butik. Nanti aku ajak belanja," ucap Bayu melalui telepon tempo hari. Sore harinya, tetangga berdatangan. Ada yang membawa kue, ada yang membawa doa. Semua menyelamati dan mendoakan agar Bunga bahagia. Seorang tetangga tua bahkan mencubit pelan pipinya sambil berbisik, "Endang cepat hamil. Ya, enduk. Biar ibumu cepat punya cucu." Bunga hanya tersenyum malu. Dalam hatinya, ia memang ingin segera punya anak. Ia membayangkan bisa membangun keluarga kecil yang hangat, meski di tempat yang jauh dari kampung halamannya. Keesokan paginya, mobil hitam mengkilap datang menjemput. Bayu turun dengan kemeja putih rapi, mengenakan kacamata hitam. Ia disambut dengan tatapan kagum para tetangga yang baru sekali itu melihat pria sekeren Bayu datang ke kampung mereka. "Bunga A," seru Bayu sambil membuka pintu belakang mobil. "Udah siap." Bunga mengangguk pelan. Ia memeluk ibunya lama, sangat lama, seperti tak ingin lepas. "Mak doain kamu bahagia, Le. Kalau ada apa-apa, jangan ragu pulang," bisik Bu Agini dengan suara bergetar. Perjalanan ke Jakarta memakan waktu berjam-jam. Selama di mobil, Bayu lebih banyak diam sambil bermain ponsel. Sesekali ia menyetel lagu barat yang Bunga tak tahu artinya. Bunga hanya memandangi jendela, melihat sawah berubah jadi gedung, dan pohon-pohon digantikan oleh tiang-tiang reklame. Setiba di Jakarta, Bunga seperti dilempar ke dunia yang benar-benar asing. Gedung tinggi, mobil berseliweran, orang-orang berjalan cepat tanpa senyum. Ia diajak ke apartemen Bayu yang berada di lantai 12, dengan pemandangan kota yang gemerlap di malam hari. "Ini rumah kita," ucap Bayu singkat.
Apartemennya bersih dan mewah. Ada televisi besar, dapur modern, kamar mandi dengan air panas. Bunga hanya mengangguk-angguk, merasa tak pantas berada di sana. Ia bahkan tak tahu bagaimana cara menyalakan kompor listrik. Pernikahan mereka digelar 2 minggu setelah itu, di sebuah gedung milik kerabat Bayu. Semua dekorasi diatur oleh wedding organizer. Bunga hanya diminta memilih warna gaun pengantin. Ia tak kenal siapa saja tamu yang datang, karena semua adalah kolega dan kerabat keluarga Bayu. Tak ada satupun dari pihak keluarga Bunga yang hadir, selain satu orang sepupu jauhnya yang kebetulan tinggal di Tangerang. Bunga tampak anggun dengan gaun putih dan riasan modern. Tapi wajahnya sedikit tegang. Bayu tampak tampan dan percaya diri, terus tersenyum di depan kamera. Namun, ia sama sekali tak menggenggam tangan Bunga selama acara. Bahkan saat mereka bersanding, Bayu duduk menjauh dan lebih sibuk melihat ponselnya. Malam pertama mereka dihabiskan dengan keheningan. Bayu tidur lebih dulu setelah mandi dan berkata, "Capek banget, banyak kerjaan nungguin. Kamu istirahat aja." Bunga hanya duduk di tepi ranjang, memandangi bulan dari balik tirai jendela. Ia menahan sesak di dada yang tak bisa dijelaskan. Hari-hari berikutnya, Bunga mencoba menjadi istri yang baik. Ia belajar memasak masakan modern, membaca buku resep, menonton video tutorial. Ia juga mulai mengatur jadwal membersihkan rumah, mencuci baju, hingga menyetrika kemeja kerja Bayu. Namun, Bayu tak pernah memberi pujian. Sebaliknya, ia sering mengkritik cara Bunga menyetrika atau menyusun makanan di piring. "Kamu nggak usah maksa jadi wanita kota, deh. Tetap aja kelihatan kampungannya," ujar Bayu saat Bunga mencoba membuat spageti pertama kalinya. Bunga diam. Ia tak melawan. Ia hanya kembali mencuci piring, menahan air mata yang hampir jatuh. Setiap kali Bayu pulang larut malam, Bunga menunggu sambil menyiapkan teh hangat. Tapi Bayu jarang menyentuhnya. Ia lebih sering langsung masuk kamar dan mengunci diri. Bunga pernah mengajak Bayu jalan sore ke taman kota. Ia mengenakan baju terbaik yang ia miliki, mencoba tampil cantik. Tapi Bayu malah menatapnya lama dan berkata, "Baju kamu norak banget. Gimana sih cara kamu milih baju?" Bunga terdiam. Ia merasa kecil, seperti tak berarti. Tapi ia terus mencoba sabar. Ia terus meyakinkan diri bahwa cinta memang butuh pengorbanan. Waktu terus berjalan. Bunga mulai hafal semua kebiasaan Bayu, dari makanan kesukaan hingga suasana hatinya saat pulang kerja. Tapi ia tak pernah mengenal siapa teman-teman Bayu. Ia dilarang datang ke kantor Bayu, dilarang ikut acara kumpul kantor, dan dilarang mengunggah foto mereka di media sosial. Saat ia bertanya, "Kamu malu punya istri kayak aku, ya?" Bayu hanya menjawab sambil menguap, "Udah ah, jangan drama." Bunga mulai menulis di buku harian. Setiap malam, ia menuliskan perasaannya agar tak meledak. Ia tahu dirinya sedang patah hati, tapi tak bisa pergi. Ia terjebak dalam janji-janji yang pernah diucapkan Bayu di awal hubungan mereka. "Kalau kamu jadi istriku, aku janji bahagiain kamu." Kalimat itu masih terngiang, tapi sekarang hanya tinggal kenangan. Suatu pagi, saat Bunga membersihkan kamar, ia menemukan secari kertas di bawah meja kerja Bayu. Isinya adalah undangan makan malam dengan nama wanita lain. Di belakangnya tertulis, "Aku tunggu kamu jam 7 malam, sayang. Jangan lupa pakai jas hitam kesukaan aku." Tangan Bunga gemetar. Ia menatap kertas itu lama sekali, lalu melipatnya dan menyimpannya di antara buku harian. Tapi ia belum berani menanyakan pada Bayu. Ia hanya ingin yakin dulu. Ia kembali ke dapur, memasak nasi goreng, dan menghidangkannya seperti biasa. Saat Bayu keluar kamar dan melihat sarapan, ia hanya berkata, "Lagi-lagi nasi goreng? Bosan? Tahu?" Bunga tersenyum lemah. "Besok aku coba bikin omelet keju, ya?" Bayu tak menjawab. Ia mengambil kunci mobil dan pergi begitu saja. Bunga duduk sendirian di meja makan, menatap 2 piring yang tak tersentuh. Perlahan, ia menyentuh perutnya. Sudah 2 hari ia terlambat datang bulan. Ada rasa takut, ada harapan, dan ada luka yang belum selesai. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 19.42. Bayu belum pulang. Ponselnya tak aktif. Bunga duduk di sofa, mengenakan gamis biru tua dan kerudung sederhana.
Wajahnya murung, tapi matanya belum lelah menatap pintu. Di meja, sepiring sup ayam dan nasi hangat sudah lama dingin. Teh manis yang tadi diseduh sudah berubah hambar, dingin, dan tak lagi mengepul. Hari itu adalah hari ketiga Bayu pulang larut malam tanpa memberi kabar. Bunga sudah mencoba menelepon, mengirim pesan, bahkan menunggu di dekat jendela sampai lampu apartemen sebelah mulai dipadamkan. Tapi yang datang hanya sunyi. Bunga bangkit perlahan, membereskan meja makan, dan membawa piring-piring itu ke dapur. Air matanya nyaris jatuh, tapi ia tahan. Ia tak ingin menangis lagi malam ini. Terlalu banyak malam yang sudah dihabiskannya dalam keheningan dan rasa bertanya-tanya. Di dapur, ia kembali mendengar suara hatinya yang paling dalam. Kenapa? Ya? Apa aku segitu memalukannya? Apa aku memang kampungan sampai dia benci lihat aku? Ia menggosok piring dengan lebih kuat dari biasanya. Sabun menciprat ke bajunya, tapi ia tak peduli. Kepalanya penuh dengan pikiran yang tak ia pahami. Sejak menikah, ia belum pernah diajak Bayu mengenal teman-temannya. Tak pernah dikenalkan di media sosial. Bahkan saat ibunya menelepon dan ingin bicara dengan Bayu, lelaki itu selalu berdalih sedang sibuk atau tertidur. Satu-satunya tempat yang bisa membuat Bunga merasa sedikit lega hanyalah balkon kecil di sudut apartemen. Di situ, ia bisa duduk sambil memandangi langit Jakarta malam hari. Lampu-lampu mobil di jalan layang, suara klakson dari kejauhan, dan samar-samar teriakan pedagang kaki lima di bawah. Semua jadi hiburan baginya. Ia duduk di kursi plastik putih yang mulai retak di salah satu kakinya. Ia memeluk lututnya, menatap bintang yang jarang terlihat. Tapi malam itu satu bintang bersinar cukup terang. Ia menatapnya lama, berharap bisa mengirim doa lewat cahaya itu. Di sela kesunyian itu, Bunga teringat ibunya. Sudah 2 minggu ia belum menelepon. Terakhir, Bu Agini bilang sedang batuk-batuk dan minta dibelikan jamu langganannya. Tapi Bayu bilang uang harus dihemat dulu, karena sedang banyak pengeluaran. Padahal Bunga tahu gaji Bayu cukup besar. Bunga sendiri tidak diberi akses rekening. Semua dipegang Bayu. Bunga bangkit, masuk ke kamar, dan membuka tasnya. Ia menghitung sisa uang yang ada. Hanya tersisa 2 lembar 50 ribuan. Ia tak mungkin bisa kirim banyak. Tapi lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali. Ia mengambil ponsel, menyalakan aplikasi perbankan, dan mentransfer 100 ribu ke rekening ibunya. Setelah itu, ia mengirim pesan, "Mak, ini Bunga. Maaf baru bisa kirim segini. Doakan Bunga, ya. Sehat terus di kampung. Bunga kangen." Baru saja ponselnya diletakkan, suara pintu terbuka terdengar. Bayu masuk dengan wajah lelah. Wajahnya sedikit mabuk, matanya merah, dan aroma parfum wanita tercium samar dari bajunya. Bunga menyambutnya dengan senyum, meski canggung. "Kamu belum makan?" tanya Bunga pelan. Bayu mengerutkan kening. "Makan? Aku udah makan tadi." "Makan di mana?" Bunga mencoba bertanya dengan nada biasa. "Kerjaanku bukan urusanmu. Jangan kayak wartawan," jawab Bayu ketus sambil melepas sepatu. Bunga diam. Ia ingin bicara, tapi takut memperkeruh suasana. Bayu melempar jaket ke sofa dan masuk ke kamar mandi. Tak lama, terdengar suara air mengalir. Bunga mengambil baju kotor suaminya dan membawa ke dapur untuk dicuci esok hari. Setelah mandi, Bayu langsung rebahan di tempat tidur tanpa berkata apa-apa. Bunga hanya berdiri di ambang pintu, melihat punggung suaminya yang menghadap tembok. Hatinya sakit, tapi ia tetap mencoba menguatkan diri. Keesokan harinya, Bunga bangun lebih pagi. Ia memasak bubur ayam dan menyiapkan bekal makan siang untuk Bayu. Ia menyetrika kemeja putih favorit suaminya, berharap Bayu akan senang. Saat Bayu keluar dari kamar, Bunga sudah siap menyambut dengan senyum. Tapi Bayu hanya melirik sebentar, lalu duduk dan memainkan ponsel. "Aku bikin bubur ayam, kamu suka kan?" Bayu menatap mangkuk bubur di atas meja. "Ini?" tanyanya. "Iya. Aku tambahin ayam suwir dan sambal kecap. Biar beda," jawab Bunga semangat. Bayu mengambil sendok, mencicipi sedikit, lalu menaruhnya kembali. "Kamu tuh kenapa sih? Pengen banget kelihatan bisa masak, ya? Tapi ya tetep aja. Gaya kamu tuh nggak pernah pas." "Nggak banget.
Makannya aja masih kampungan. Bunga menunduk. Tak ada lagi kata yang bisa keluar dari mulutnya. Udah aku buru-buru. Nggak usah nganterin ke lift. Kamu cuma bikin malu. Lanjut Bayu sambil mengambil tas kerjanya dan keluar. Setelah pintu tertutup, Bunga terduduk di lantai. Hatinya sesak. Bukan karena bubur ayamnya yang tak disentuh, tapi karena hatinya yang diinjak-injak. Hari-hari berikutnya, semua berjalan seperti itu. Bayu semakin dingin, semakin menjauh. Bunga mencoba mencari kesibukan. Ia menonton video tutorial make-up, belajar cara berpakaian modern, bahkan mencoba mengganti cara bicara agar tak terdengar terlalu desa. Tapi apapun yang ia lakukan, Bayu tetap berkata, "Kamu tetap nggak cocok buat hidupku." Suatu sore, Bunga memutuskan untuk keluar sebentar ke minimarket dekat apartemen. Ia ingin membeli sabun mandi dan tisu. Saat berjalan menuju lift, ia melihat dua wanita muda keluar dari lift dengan pakaian rapi dan gaya bicara cepat. Mereka menatap Bunga dari ujung rambut sampai kaki, lalu saling bisik-bisik sambil tertawa kecil. Bunga tahu mereka sedang membicarakannya, tapi ia hanya menunduk dan berlalu. Di dalam minimarket, Bunga bertemu dengan seorang ibu-ibu separuh baya yang ramah. Mereka berbicara ringan soal harga sabun dan diskon makanan. Ibu itu kemudian bertanya, "Tinggal di apartemen itu ya, Mbak?" "Iya, Bu." "Sama suami?" jawab Bunga pelan. "Oh, enak dong. Kayaknya saya pernah lihat suaminya. Itu yang sering bareng cewek rambut pirang itu, kan?" Bunga tersentak. "Maksudnya?" Maaf. Mungkin saya salah orang. Lupa saya. "Maaf ya, Mbak," kata ibu itu buru-buru, lalu pergi. Bunga pulang dengan hati penuh tanda tanya. Siapa cewek rambut pirang? Apa benar Bayu sering bersama wanita lain? Rasa curiga yang selama ini ditahan mulai tumbuh perlahan. Sesampainya di apartemen, Bayu belum pulang. Bunga duduk di ranjang sambil membuka laci meja kerja Bayu. Ia ragu, tapi rasa sakit di hatinya mengalahkan rasa takut. Ia membuka dompet Bayu dan menemukan sebuah kartu nama wanita bertuliskan, Selin A. Ada nomor ponsel di belakangnya. Bunga mencatatnya di buku kecil, lalu mengembalikan semuanya ke tempat semula. Ponselnya bergetar. Pesan dari ibunya masuk. "Le, udah makan belum? Mak doakan kamu sehat terus. Kalau capek, jangan dipendam ya." Air mata Bunga tumpah. Ia menatap langit-langit kamar dan berbisik dalam hati, "Aku nggak tahu harus cerita ke siapa, Mak. Tapi aku akan kuat. Aku harus kuat." Malam itu, Bunga tak bisa tidur. Ia hanya memandangi langit dari balik tirai. Lalu pelan-pelan, ia menyentuh perutnya. Ia tahu, perut itu akan segera berubah. Ia yakin, ada kehidupan kecil yang mulai tumbuh di dalamnya. Pagi itu tubuh Bunga terasa lebih berat dari biasanya. Ia merasa lemas dan mual sejak bangun tidur. Perutnya terasa penuh, tapi saat ke kamar mandi, tak ada makanan yang keluar. Tubuhnya menggigil, tapi tidak demam. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya goyah, membuatnya harus bersandar pada dinding. Ia menatap wajahnya di cermin. Wajahnya pucat, mata sedikit sembab karena kurang tidur, dan kantung mata mulai menghitam. Tapi di balik tubuh yang lelah itu, ada satu keyakinan yang mulai tumbuh di hatinya. Perutnya diusap perlahan. Ia menghitung hari dan menyadari sudah lebih dari 3 minggu ia terlambat datang bulan. Bunga menarik napas panjang. Tangannya gemetar saat mengambil tespek yang disembunyikan di dalam laci lemari kecil di bawah wastafel. Tespek itu sudah ia beli 2 hari lalu. Tapi ia terlalu takut untuk memakainya. Hari ini, rasa penasaran tak bisa dibendung. Air seni diteteskan perlahan. Detik demi detik terasa sangat lambat. Jantungnya berdegup kencang, seolah mendengar suara detakan itu sendiri bergema di kamar mandi. 2 garis merah muncul perlahan di atas alat mungil itu. Garisnya jelas, tegas, dan tak bisa dibantah. Bunga terdiam cukup lama. Matanya tak berkedip menatap hasil itu. Tubuhnya menggigil lagi, tapi kali ini karena campuran antara rasa takut, haru, dan harapan. Ia mendekap tespek itu di dada, lalu menangis dalam diam. "Aku hamil," bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Setelah beberapa menit, Bunga keluar dari kamar mandi. Ia duduk di tepi ranjang,
memandangi jendela dengan pandangan kosong. Di pikirannya, ia membayangkan tubuhnya yang mulai membesar, bayi mungil yang akan ia peluk, dan suara tawa kecil yang akan mengisi sunyi rumah ini. Ia mengelus perutnya. "Nak, kamu akan jadi cahaya buat Mama," ucapnya pelan. Pagi itu, ia menyiapkan sarapan dengan hati yang sedikit lebih ringan. Ia memasak bubur kacang hijau, menu yang selalu dikatakan ibunya baik untuk ibu hamil. Sambil memasak, ia mulai menyusun rencana. Ia ingin periksa ke bidan minggu ini. Ia ingin menyampaikan kabar bahagia ini ke Bayu saat suasana hati suaminya sedang baik. Siang hari, Bunga duduk sambil membuka-buka laman informasi kehamilan dari ponselnya. Ia mencatat makanan apa saja yang baik, hal yang perlu dihindari, dan perubahan tubuh yang akan ia alami. Meski tak ada yang menemani, ia berusaha menikmati setiap proses itu. Sore hari, Bayu pulang lebih awal dari biasanya. Bunga menyambutnya dengan senyum dan secangkir teh manis. "Tumben pulang cepat," ucap Bunga sambil meletakkan teh di meja. Bayu hanya mengangguk, mengambil teh itu dan menyeruputnya tanpa bicara. Bunga duduk di sebelahnya, mencoba membuka percakapan. "Aku tadi ke minimarket beli kacang hijau. Bikin bubur buat kamu juga. Tadi aku." "Kamu nggak usah banyak cerita deh. Aku capek," potong Bayu. Bunga menghela napas, menunduk. Tapi ia tetap berusaha tegar. Ia tahu ini bukan waktu yang ideal, tapi ia tak bisa menunda terlalu lama. "Aku mau bilang sesuatu penting," katanya pelan. Bayu melirik tanpa ekspresi. "Aku hamil." Bayu terdiam. Tangannya berhenti memegang gelas. Matanya menatap Bunga, lama, tanpa berkedip. "Apa?" tanyanya dingin. "Aku hamil. Aku udah cek pakai tes pack. 2 garis." "Serius kamu?" tanya Bayu dengan suara meninggi. Bunga mengangguk perlahan. "Iya. Aku senang banget. Aku harap kamu juga." "Senang?" Bayu tertawa sinis. "Senang? Kamu pikir aku senang?" Bunga tercekat. Ia tak menyangka Bayu akan bereaksi seperti itu. "Kenapa kamu nggak hati-hati? Aku udah bilang, jangan hamil dulu. Kamu tuh, dari awal aja aku udah nggak yakin nikah sama kamu. Sekarang kamu malah nyeret-nyeret anak." "Bayu, itu anak kita. Anak kamu juga." "Bukan. Itu anak kamu. Kamu yang bawa. Aku nggak minta." "Bayu, tolong jangan ngomong gitu." Suara Bunga bergetar. Bayu berdiri, menatap Bunga dengan mata marah. "Kamu pikir anak dari perempuan kayak kamu pantas lahir? Lihat dirimu. Kamu kampungan, nggak punya gaya, nggak tahu cara bersikap. Aku malu sama kamu. Dan kamu malah mau punya anak? Buat apa? Biar makin mempermalukan aku?" Bunga menangis. Suaranya pecah, dadanya sesak. "Aku istrimu, Bayu. Kita nikah sah. Anak ini hak kita." Bayu mendekat, menatap wajah Bunga dari dekat. "Gugurkan. Aku nggak mau anak dari kamu. Aku serius." Bunga menutup mulutnya dengan tangan. Dadanya terasa ditusuk. "Aku nggak akan gugurkan anak ini," jawabnya pelan. "Kalau kamu nggak mau nurut, siap-siap aja. Aku bisa ceraikan kamu detik ini juga." Ucapan itu seperti palu besar menghantam kepala Bunga. Ia terduduk, menangis tanpa suara. Bayu berjalan masuk ke kamar dan membanting pintu. Tak lama kemudian, ia keluar membawa tas kecil. "Aku nginep di luar. Jangan ganggu aku," katanya sambil berlalu. Pintu tertutup keras. Suara dentumannya menggema lama di dinding apartemen yang sepi. Malam itu, Bunga menangis sejadi-jadinya. Ia menggenggam tes pack yang tadi dibuang Bayu ke lantai. Tangannya gemetar, tubuhnya lemas. Tapi hatinya tetap menggenggam keyakinan. Anak ini akan lahir. Anak ini akan jadi alasan ia bertahan. Keesokan harinya, Bunga menguatkan diri pergi ke klinik bidan terdekat. Dengan uang seadanya, ia membayar biaya pemeriksaan. Bidan menyambutnya dengan senyum hangat. "Alhamdulillah, kehamilan ibu sehat. Usia kandungan sekitar 5 minggu," ucap sang bidan setelah pemeriksaan. Bunga meneteskan air mata. "Terima kasih, Bu." Setelah itu, ia membeli susu kehamilan dan beberapa suplemen. Uangnya nyaris habis.
Tapi ia tak peduli. Ia mulai menuliskan nama-nama untuk calon anaknya di buku kecil. Ia berharap bisa memberinya nama yang indah, yang kuat, dan bermakna. Namun hidup tak semudah harapan. 2 hari kemudian, Bayu kembali. Wajahnya kusut, tapi bukan karena penyesalan. Ia membawa amplop putih dan melemparkannya ke atas meja. Isi formulir ini. Aku udah cari tempat. Kamu tinggal datang ke klinik ini buat gugurin. Bunga menatap amplop itu dengan ngeri. Kamu benar-benar tega, Bayu? Bayu menatap tajam. Aku udah bilang dari awal. Aku nggak mau anak dari kamu. Anak dari orang kampung kayak kamu bakal bikin hidupku makin susah. Kamu bisa hina aku, tapi jangan hina anak ini. Dia nggak salah. Dia salah karena dia anak kamu. Bunga berdiri. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini tak hanya karena sedih. Ia mulai merasakan marah. Ia mulai sadar bahwa dirinya telah diinjak terlalu jauh. Aku nggak akan nurut, Bayu. Aku akan lindungi anak ini, meskipun aku harus mati sekalipun. Bayu terdiam. Lalu tertawa sinis. Kita lihat nanti. Kamu pikir kamu bisa menang lawan aku? Bayu keluar lagi malam itu. Dan sejak hari itu, Bunga menyadari, ia tidak bisa berharap pada suaminya. Ia harus berdiri sendiri. Demi anak yang belum lahir ini, ia harus menjadi kuat. Dan ia berjanji, suatu hari nanti, ia akan membuat semua rasa sakit ini berbalik pada mereka yang menyiksanya. Aku mohon, Mas, tolong jangan paksa aku gugurkan bayi ini. Lirihku, air mata sudah tak sanggup lagi kutahan. Tangan ini gemetar saat menyentuh perutku yang mulai membuncit. Aku berdiri di hadapan Arya yang tampak kesal dan enggan menatapku. Bayi itu bukan bagian dari rencana hidupku. Serunya keras, suaranya menggema di seluruh ruang tamu rumah kami. Kamu nggak paham juga, ya? Aku nggak mau punya anak dari perempuan kampungan kayak kamu. Tubuhku terasa lemas. Aku mencoba berdiri tegak, meski kakiku nyaris tak sanggup menopang beban hatiku yang begitu berat. Aku tatap wajahnya yang dulu begitu kucintai. Begitu ku percaya. Tapi sekarang, wajah itu berubah dingin, beku, dan penuh kebencian. Aku ini istrimu, Mas. Aku istrimu yang sah. Anak ini darah dagingmu. Ucapku lagi dengan suara nyaris tak terdengar. Arya malah tertawa. Istriku? Kamu pikir status itu bisa membuatku mencintaimu? Aku menyesal nikah sama kamu, Ningsih. Kamu cuma bikin malu di depan teman-temanku. Kamu itu norak, nggak tahu sopan santun, gaya kampungan, dan nggak pantas jadi ibu anakku. Aku tertegun. Jantungku seakan berhenti berdetak. Hancur rasanya mendengar perkataan itu. Terlebih karena ia menyampaikannya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Jadi kamu lebih milih punya anak dari wanita lain? Dari pelakor itu? Dari Sela? Suaraku mulai bergetar, tapi aku tetap memaksakan diri untuk berkata. Arya menatapku dengan tatapan penuh jijik. Sela tahu caranya bersikap, tahu cara bawa diri, tahu bagaimana menyenangkan aku. Dia pantas punya anak dariku. Bukan kamu. Aku memejamkan mata. Aku tahu air mataku terus mengalir. Tapi aku tidak ingin Arya melihat kelemahanku. Tidak sekarang. Kalau kamu benar-benar ingin aku gugurkan anak ini, kamu sendiri yang bunuh dia, Mas. Aku nggak akan pernah rela melakukan itu. Bra. Tiba-tiba Arya membanting gelas di meja. Pecahannya berserakan di lantai. Aku terlonjak kaget. Kalau kamu nggak mau nurut, aku akan paksa, katanya kasar. Ia menghampiriku dan mencengkeram lenganku. Kencang. Mas. Sakit, teriakku. Aku sudah muak hidup sama kamu, Ningsih. Aku pengin cerai dari kamu. Kamu nggak pernah bisa berubah. Bentaknya, mencengkeram lebih keras lagi. Aku menepis tangannya dengan sekuat tenaga. Aku mundur beberapa langkah, tubuhku goyah, dan nyaris terjatuh. Mas, aku hamil. Tolong jangan kasar, jeritku lagi, mencoba bertahan. Tapi Arya malah mendorongku. Aku terhuyung, dan punggungku membentur sudut meja. Nyeri menjalar ke seluruh tubuh. Aku jatuh terduduk sambil memegangi perutku. Aduh, perutku. Tangisku pecah. Rasa sakit itu bukan cuma di tubuh, tapi juga di hati.
Arya hanya memandangi tanpa rasa bersalah. Itu peringatan terakhir. Ningsih, kalau kamu nggak mau nurut, kamu siap tanggung sendiri akibatnya. Lalu ia pergi, membiarkanku tergolek di lantai. Sendirian. Dalam nyeri yang menghantam dari berbagai arah. Aku merangkak pelan ke sofa. Nafasku sesak. Tapi lebih sesak lagi menyadari bahwa aku tinggal bersama orang yang tak punya hati. Malam itu aku tidur dengan tubuh menggigil. Tak ada pelukan, tak ada suami yang menenangkan. Aku hanya punya diriku dan janin yang sedang bertarung di dalam perutku. Pagi hari, aku nekat pergi ke klinik. Bukan untuk menggugurkan janinku, tapi untuk memeriksa kondisi kandunganku. Aku takut bayi ini kenapa-kenapa. Setelah malam kemarin Arya mendorongku, aku tak bisa tidur. Aku khawatir, sangat khawatir. Tekanan darahmu turun, Bu. Tapi janinnya masih stabil. Cuma ibu harus benar-benar jaga kondisi. Jangan sampai kecapean atau stres berlebih, kata dokter perempuan yang ramah. Aku mengangguk, menahan air mata. Terima kasih, Dok. Sepulang dari klinik, aku duduk di dalam angkot sambil memandangi hasil USG yang kubawa. Gambar kecil hitam putih itu harapan hidupku. Cinta yang tersisa di dunia ini. Aku tak akan menyerah. Sesampainya di rumah, aku dikagetkan dengan suara perempuan tertawa dari dalam. Suara itu sudah tak asing lagi di telingaku. Sakit sekali mendengarnya dari dalam rumahku sendiri. Aku masuk dengan langkah tenang. Tapi hati ini membara. Kulihat Sela sedang duduk santai di sofa. Arya duduk di sebelahnya. Mereka tampak sangat nyaman. Seakan-akan aku tak ada di sana. Ningsih, kata Arya datar. Kita sudah sepakat, kan? Kamu tahu posisi kamu. Sepakat. Aku menatapnya tajam. Sepakat kalau aku akan dikhianati di rumah sendiri. Sela berdiri dengan gaya angkuh. Kamu bisa pergi aja. Tahu, rumah ini milik Arya. Kamu cuma numpang. Aku istri sahnya. Aku membentak, tangisku pecah. Kamu cuma perebut suami orang. Kamu nggak tahu malu. Sela tertawa sinis. Istri sah? Tapi dia nggak mau anak dari kamu. Kasihan banget hidupmu, Ningsih. Cukup. Arya berdiri dan menampar meja. Aku capek dengar kalian ribut. Aku menatapnya penuh luka. Aku nggak akan pergi. Aku akan tetap di sini. Anak ini akan lahir, Mas. Mau kamu suka atau enggak? Arya mendengus dan pergi ke kamar. Sela masih menatapku dengan tatapan menghina. Aku akan pastikan kamu disingkirkan, Ning. Bisiknya pelan sebelum melenggang ke arah dapur. Aku mengatupkan bibir. Air mata masih mengalir. Tapi kali ini, bukan karena aku lemah. Tapi karena aku menyadari satu hal. Aku harus bangkit. Untuk anakku. Hari-hari setelah itu adalah neraka. Sela seperti mengambil alih rumah. Ia memasak untuk Arya, mencuci bajunya, bahkan tidur di kamar suami istri yang dulu kutempati. Sementara aku dipaksa tidur di kamar pembantu, tanpa AC, tanpa kasur yang layak. Aku sempat mengadu ke ibu mertuaku, tapi ia justru menyalahkanku. Makanya jadi istri itu yang bisa bawa diri. Kamu tuh kampungan, pantas aja Arya nggak betah. Aku keluar dari rumah mertuaku dengan hati hancur. Tak ada yang membelaku. Tak satu pun. Suatu malam, aku pulang dari pasar kecil dekat rumah setelah membeli makanan ringan. Saat melewati gang sempit, aku merasa seperti dibuntuti. Langkahku cepat. Tapi orang itu makin dekat. Aku berbalik. Ternyata seorang pria, bertubuh besar. Ia memegang sesuatu di tangan. Matanya tajam. Kamu istrinya Arya, ya? Aku mundur pelan. Iya. Ada apa, Mas? Ini dari bos, jangan harap kamu bisa pertahanin anakmu, katanya dingin. Aku berlari sekencang mungkin. Nafasku terengah. Tapi pria itu terus mengejarku. Aku nyaris jatuh. Tapi seseorang menarikku ke dalam warung kecil dan menutup tirai. Diam di sini, Mbak. Bisik ibu pemilik warung. Aku mengangguk. Napasku kacau. Pria itu menghilang setelah beberapa menit. Setelah keadaan aman, aku pulang dengan tubuh gemetar. Itu pasti suruhan Sela atau Arya.
Aku tahu mereka serius ingin singkirkan aku. Dan anakku. Keesokan harinya, aku mulai menyusun rencana. Aku tak bisa diam lagi. Aku tak bisa menunggu disiksa, diusir, dan dibunuh pelan-pelan. Aku keluar rumah, menuju tempat kerja lamaku sebagai cleaning service di sebuah kantor kecil. Dulu aku berhenti karena Arya menyuruhku jadi ibu rumah tangga saja. Tapi sekarang, aku harus cari kekuatan. Aku harus punya penghasilan sendiri. Di sana, aku bertemu Burina, mantan atasan yang sangat baik. Kamu kelihatan kurusan. Ning, kamu kenapa? Aku hanya bisa tersenyum getir. Saya pengen kerja lagi, Bu. Apa masih ada lowongan? Burina memelukku. Mulai besok kamu kerja lagi ya. Tapi jangan terlalu capek. Jaga kandunganmu. Hari itu, untuk pertama kalinya aku merasa punya harapan lagi. Punya tempat berpijak. Aku akan jaga anak ini. Aku akan pastikan mereka, Arya dan Sela, merasakan semua yang sudah mereka buat aku alami. Tapi aku tahu, jalannya panjang. Dan aku belum selesai. Fitri terduduk di lantai kamar mandi apartemennya. Air dari shower masih menetes, membasahi lantai yang licin dan dingin. Gaun tidurnya basah kuyup menempel di tubuhnya, membuatnya menggigil. Tangannya meremas perut bagian bawahnya yang berdenyut tajam. Sakit yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan hanya fisik, tapi juga batin. Ia baru saja kehilangan anak yang bahkan belum sempat ia peluk. Di luar kamar mandi, pintu tertutup rapat. Tidak ada suara langkah kaki dari Bima. Sejak ia pulang 2 jam lalu dan mendapati Fitri pingsan di kamar mandi, Bima hanya menatap sekilas, lalu pergi begitu saja. Tidak ada rasa panik, tidak ada perhatian. Bahkan ucapan, "Kamu nggak apa-apa?" pun tak keluar dari mulutnya. Fitri menyeret dirinya keluar dari kamar mandi. Tubuhnya lemah. Ia bersandar di dinding, memandang kosong ke arah ranjang yang kini terasa dingin dan asing. Setiap sudut kamar ini, setiap perabot, bahkan aroma pewangi ruangan yang dulu dipilih bersama, kini terasa memuakkan. Semuanya terasa seperti jebakan yang membuatnya sesak. Handphonenya tergeletak di meja kecil samping ranjang. Dengan sisa tenaga, ia meraihnya. Tangan gemetar, ia membuka galeri. Foto-foto USG kehamilannya ada di sana. 3 kali ia periksa sendiri, tanpa Bima. Ada satu video pendek ketika detak jantung janin terdengar samar. Fitri menempelkan handphone itu ke dada, menggigit bibirnya kuat-kuat agar tidak meraung. "Aku nggak akan biarin kamu tumbuh dalam rumah yang nggak nerima kamu. Nak?" Bisiknya pelan, suaranya tercekat. Tiba-tiba ponsel itu bergetar. Sebuah notifikasi WhatsApp masuk dari nomor bernama Nadia. "Sayang, malam ini jadi yang nginep di hotel kayak biasa? Aku kangen banget. Tapi kamu bilang Fitri udah keguguran kan? Jadi lebih aman lah ya sekarang." Mata Fitri melebar. Tangan yang tadi gemetar kini mengepal kuat. Dadanya berdegup kencang. Ia membaca ulang pesan itu 3 kali, memastikan bahwa ia tidak salah paham. Tapi tidak, tulisan itu jelas. Nadia, wanita itu, tahu. Bahkan lebih tahu dari dirinya. Tangannya bergerak otomatis. Ia membuka chat terakhir antara Bima dan Nadia. Rupanya ponsel Bima lupa dikunci tadi pagi. Dan secara tak sengaja, saat Fitri tadi siang merasa pusing lalu merebahkan diri di sofa, ponsel Bima ada di meja. Ia penasaran, lalu mencoba membukanya, dan ternyata terbuka. Isi pesan mereka lebih menyakitkan dari yang pernah ia bayangkan. "Fitri tuh norak banget. Sumpah gue malu tiap jalan sama dia. Sayang, kamu sabar ya. Sebentar lagi dia bisa gue tinggalin. Aku pengen anak dari kamu, bukan dari dia." "Iya, udah aku suruh gugurin kok." Dia nangis-nangis tapi bodoh amat. "Hahaha, bagus. Biar dia ngerti diri. Lagian aku gak tahan lihat muka dia tiap pagi." Fitri memejamkan mata. Napasnya berat. Bukan hanya karena sakit di perutnya, tapi hatinya kini seperti diremukan. Dia menghapus air mata yang jatuh, lalu berdiri perlahan. Tubuhnya masih gemetar, tapi tekadnya menguat. Ia membuka lemari, mengeluarkan koper kecil, dan mulai memasukkan beberapa pakaian. Matanya tak lagi basah, tapi sorotnya kini dingin dan penuh perhitungan. Bima masuk ke kamar dengan wajah datar. "Kamu ngapain?"
Tanyanya tanpa ekspresi. Fitri tidak menjawab. Ia hanya melirik sekilas, lalu kembali memasukkan barang-barangnya. Aku tanya, kamu mau kemana? Nada suara Bima naik. Aku mau pergi, jawab Fitri singkat, tanpa emosi. Pergi? Habis keguguran malah drama? Fitri, aku capek loh. Aku butuh istri yang tahu diri, yang gak nyusahin. Fitri melempar ponsel ke arah Bima. Ponsel itu jatuh di atas tempat tidur, tepat di layar yang menampilkan isi percakapannya dengan Nadia. Bima terlihat kaget. Wajahnya tegang. Kamu. Udah. Potong Fitri cepat. Aku udah tahu semuanya. Tentang kamu, Nadia, tentang rencana kalian. Tentang anakku yang kamu anggap gak pantas hidup. Fitri. Kamu maksa aku gugurin anakku sendiri. Kamu bahkan gak punya hati. Suara Fitri akhirnya pecah. Aku gak akan maafin kamu. Seumur hidupku. Bima maju, mencoba mendekat. Tapi Fitri mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk tidak mendekat. Mulai hari ini, aku bukan lagi istrimu. Dan kamu bukan siapa-siapa buat aku. Fitri, kamu mau hidup kayak apa tanpa aku? Kamu pikir kamu bisa? Siapa yang mau sama cewek kampungan kayak kamu? Fitri tersenyum kecil. Kamu benar. Aku kampungan. Tapi aku bukan pecundang seperti kamu. Ia menutup kopernya dan menariknya keluar dari kamar. Bima masih terpaku. Tak menyangka bahwa wanita yang selama ini ia rendahkan bisa berdiri sekuat itu. Di lobi apartemen, Fitri menghubungi sebuah nomor. Bu Rika? Iya, ini Fitri. Saya mau ke rumah ibu malam ini. Bisa? Suara ramah dari seberang menjawab. Tentu, nak. Datang aja. Rumah ini selalu terbuka buat kamu. Fitri menutup telepon. Mobil online yang ia pesan tiba tak lama kemudian. Ia naik dengan tenang, membawa luka di dada dan tekad di kepala. Ia tahu, ini awal dari sesuatu yang baru. Ia tidak akan menangis lagi. Tidak untuk Bima. Tidak untuk Nadia. Dan terutama, tidak untuk orang-orang yang tidak menghargai dirinya. Hari-hariku di rumah sakit telah berlalu, meninggalkan luka dalam yang tidak bisa dijahit oleh jarum medis manapun. Luka yang tak terlihat itu justru jauh lebih menyiksa dari yang terlihat oleh mata. Setelah keluar dari rumah sakit, aku tak kembali ke rumahku. Aku memilih tinggal di rumah kontrakan kecil yang pernah kutinggali dulu sebelum menikah. Rumah kenangan saat aku masih menjadi gadis polos dari desa, rumah yang menyimpan tawa-tawa masa mudaku. Tempat itu kini menjadi tempatku menyusun ulang seluruh kekuatan yang pernah dicabik oleh lelaki bernama suamiku. Aku menghilang dari kehidupannya tanpa banyak kata. Tak ada pesan, tak ada suara, hanya keheningan. Dia tak mencariku. Bahkan ketika aku mengganti nomorku, tak ada usaha mencariku, tak ada tanya dari keluarganya. Baginya mungkin aku benar-benar sudah mati. Seperti anakku yang dia paksa pergi dari rahimku. Itu membuktikan segalanya, bahwa aku bukanlah kehilangan bagi dia. Waktu bergulir, hari berganti minggu. Aku mulai bangkit perlahan. Dari luka, dari derita, dari kekecewaan. Aku mulai membuka usahaku sendiri, menjahit. Kembali pada keterampilan lamaku yang dulu sering diolok sebagai pekerjaan kampungan. Tapi aku tak peduli, karena dari keterampilan itu, aku mulai dikenal. Pelanggan datang dari mulut ke mulut. Baju-baju hasil tanganku mulai dipakai di acara pernikahan, acara resmi, bahkan beberapa butik kecil di kota mulai memesan dalam jumlah besar. Uangku perlahan terkumpul. Aku tak hanya sekadar menjahit sekarang, aku mulai mengelola produksi. Aku belajar marketing online, membentuk brand kecil dengan namaku sendiri, dan menarik penjahit-penjahit perempuan dari kampungku yang juga ingin mencari nafkah. Kami menjahit bersama di rumah kontrakan yang makin sesak. Aku membeli rumah baru tak jauh dari kota, lebih besar dan layak untuk jadi tempat produksi. 1 tahun kemudian, hidupku telah berubah total. Aku tak lagi wanita yang menangis karena dicampakkan. Aku wanita yang disegani oleh banyak istri muda pengusaha di kota ini, karena usahaku berkembang cepat. Produk busanaku dikenakan di beberapa fashion show lokal. Aku hadir sebagai wanita tangguh yang tumbuh dari luka. Tapi aku masih diam, tak mencari suamiku, tak bicara tentang masa lalu. Biarkan waktu menyusun kejutan. Suatu hari,
Ketika sedang meninjau proses produksi di rumah baruku, aku mendapat undangan pernikahan. Namaku tertulis rapi di amplop coklat elegan. Aku tertegun membaca nama pengantinnya. Tak salah lagi, Ardi dan Clara. Tanganku gemetar. Nafasku tertahan. Mereka benar-benar melanjutkan hidup mereka. Menikah. Setelah semua yang terjadi. Setelah menghancurkanku. Tapi yang lebih membuatku tercekat adalah lokasi dan konsep pesta itu. Digelar mewah di ballroom Hotel Bintang 5, acara yang hanya dihadiri kalangan elit. Di dalam undangan itu juga tercantum bahwa pesta itu akan disponsori oleh perusahaan fashion besar milik temanku, tempat aku juga pernah menjadi partner kerja dalam pengadaan busana pernikahan eksklusif. Aku menutup undangan itu pelan, tidak dengan air mata, tapi dengan senyum kecil. Mereka akan menikah. Dan mereka tidak tahu bahwa gaun pengantin yang dipakai Clara adalah hasil rancangan brandku, hanya karena dia memilih dari katalog butik yang disuplai perusahaanku. Ironi yang begitu indah. Hari pesta itu pun tiba. Aku tidak berniat datang sebagai tamu biasa. Aku hadir atas undangan khusus dari pemilik ballroom sekaligus mitra bisnis. Aku mengenakan gaun rancangan terbaruku, warna merah marun dengan detail bordir keemasan. Hijabku dipadukan dengan sentuhan modern, anggun dan elegan. Semua mata menoleh saat aku melangkah masuk. Tidak ada yang mengenaliku sebagai mantan istri Ardi, karena kini aku bukan lagi perempuan kampungan seperti dulu. Aku adalah sosok yang berbeda. Dari cara berjalan, cara bicara, bahkan dari sorot mataku. Clara belum melihatku, tapi aku melihatnya dari kejauhan. Dia sedang berdiri di pelaminan dengan Ardi. Mereka tampak bahagia, atau berpura-pura bahagia. Senyum mereka dipaksa, dan sorot mata Ardi tampak sedikit gelisah. Aku tahu kenapa. Aku tahu bahwa perusahaannya kini diambang bangkrut. Investasinya gagal. Ia kehilangan banyak mitra, dan Clara, pelakor yang dia banggakan, ternyata hanya bisa menghabiskan, bukan membangun. Beberapa tamu berdatangan padaku. Mereka memintaku foto, memuji busanaku, bahkan memintaku menjadi mitra baru untuk event mendatang. Clara menoleh ketika mendengar namaku disebut beberapa kali oleh para sosialita. Saat matanya bertemu dengan mataku, dia membeku. Mulutnya ternganga kecil. Dia pasti mengenaliku, tapi tidak yakin. Dia seperti melihat hantu dari masa lalu yang kini menjelma ratu. Aku hanya tersenyum, lalu mendekatinya pelan. Ardi menoleh, dan ekspresinya langsung berubah pucat pasi. Apa kabar, Clara? Sapaku ringan. Kamu. Clara terbata. Gaunnya cocok di kamu. Aku sendiri yang merancangnya. Lanjutku. Oh ya, jangan lupa bayar invoice-nya ya, akan dikirim malam ini. Aku tersenyum tipis, lalu melangkah pergi meninggalkan mereka di pelaminan. Beberapa tamu masih menghampiriku untuk berbincang, membicarakan kerjasama dan bisnis. Tapi aku sudah tak ingin berlama-lama. Aku sudah mengatakan cukup dengan sikapku. Saat keluar dari hotel, langkahku ringan. Aku tahu, pesta itu mungkin jadi awal penderitaan mereka. Mereka memilih kebahagiaan di atas luka orang lain, dan hidup selalu punya cara sendiri untuk membalas. Setibanya di rumah, aku membuka laptop, mengecek laporan keuangan bisnis, dan melihat beberapa notifikasi kerjasama baru dari luar negeri. Aku menutupnya sejenak, lalu berdiri di depan kaca, memandang diriku sendiri. Aku bukan lagi perempuan yang mereka hina. Aku adalah perempuan yang mereka lupakan, tapi ternyata menjelma menjadi sosok yang tak akan pernah bisa mereka lupakan. Dan aku belum selesai. Fitri duduk diam di sudut kamar hotel sederhana yang ia sewa sementara waktu. Di atas kasur, koper kecilnya masih tertutup rapat. Matanya menerawang jauh menatap dinding kosong, sementara pikirannya masih terjebak pada luka-luka yang baru saja dikoyak oleh kenyataan. Ia sudah tidak menangis lagi. Air matanya seolah habis untuk kesekian kalinya. Yang tersisa hanya kekosongan, dan amarah yang kini mulai tumbuh dalam diam. Telepon genggamnya bergetar di meja. Satu pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Fitri mengambilnya pelan. Bu Fitri, ini Santi, mantan art ibu waktu di rumah Pak Rizky. Saya cuma ingin kasih tahu, tadi saya lihat Bu Murni, ibu mertua ibu, di mall bareng wanita itu. Mereka lagi belanja pakaian bayi, sambil ketawa-ketawa bilang mau kasih cucu dari menantu pilihan. Saya cuma merasa ini nggak adil buat ibu.
Maaf kalau saya lancang. Pesan itu dibaca berulang-ulang oleh Fitri. Nafasnya terasa sesak. Tenggorokannya tercekat. Tapi bukan karena sedih. Ada sesuatu yang membuncah di dadanya. Rasa itu, sakit hati yang berubah menjadi bara dendam, telah mulai menyala sempurna. Fitri berdiri. Ia menarik napas panjang, lalu mengeluarkannya pelan. Matanya kini berbeda. Tatapannya tak lagi kosong seperti semalam. Ia mengambil koper, membuka perlahan, dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen yang selama ini ia simpan. Surat perjanjian pernikahan, bukti transfer ke rekening Rizky selama ia bekerja di luar negeri, surat kepemilikan rumah yang dibeli atas nama mereka berdua, dan satu bundel catatan transfer uang tiap bulan ke rekening ibu mertuanya. Aku mungkin memang kelihatan kampungan dan lemah buat kalian, gumam Fitri pelan sambil menatap dokumen-dokumen itu. Tapi kalian lupa satu hal, aku perempuan yang tahu caranya berdiri sendiri, bahkan waktu kalian semua bersekongkol menjatuhkanku. Hari itu juga, Fitri menuju notaris. Ia ingin menarik hak miliknya atas rumah yang dibeli dengan uang hasil kerja kerasnya. Rumah itu memang sempat dibalik atas nama bersama, tapi ia memiliki cukup bukti bahwa semua dana pembelian berasal darinya. Notaris itu mengenalnya. Fitri memang dulu pernah menggunakan jasanya saat membeli rumah tersebut. Dengan bukti seperti ini, posisi ibu sangat kuat. Kita bisa ajukan gugatan ke pengadilan dan rumah itu bisa sepenuhnya atas nama ibu, jelas sang notaris. Fitri mengangguk pelan, matanya tak lepas dari berkas-berkas yang kini menjadi senjatanya. Langkah berikutnya, ia menemui pengacaranya. Seorang pengacara muda wanita yang dulu sempat ia bantu secara finansial untuk membuka kantor kecil. Hubungan mereka sangat baik, dan ketika Fitri menceritakan semuanya, sang pengacara menatapnya dengan kagum sekaligus geram. Mereka mempermainkanmu, Mbak. Tapi tenang, aku bakal bantu sampai mereka nggak bisa tidur nyenyak, ucap pengacara itu tegas. Langkah demi langkah Fitri rancang dengan tenang dan rapi. Ia tidak langsung melabrak atau membuat keributan. Ia memilih menyerang dengan cara yang paling menyakitkan, melalui jalur hukum dan kehormatan. Seminggu kemudian, Rizky menerima surat gugatan cerai dari pengadilan. Tak hanya itu, di dalamnya juga terdapat gugatan pembagian harta Gonogini, dengan bukti bahwa hampir semua kekayaan yang kini mereka miliki adalah hasil kerja Fitri. Rizky yang saat itu sedang bersantai bersama wanita simpanannya, langsung pucat. Ia tak menyangka Fitri akan berani sejauh ini. Apa-apaan ini? Dia mau cerai? Dan ini, dia mau rebut rumah itu juga? Bentaknya sambil melempar kertas ke lantai. Tenang dulu, sayang, ucap wanita di sampingnya dengan lembut. Dia cuma menggertak. Aku yakin dia nggak akan sanggup. Dia perempuan kampungan. Ingat? Tidak. Kamu nggak tahu Fitri. Kalau dia sudah diam dan mulai bergerak seperti ini, artinya dia serius. Rizky mondar-mandir panik. Malam itu Rizky mencoba menghubungi Fitri. Berkali-kali. Tapi tak ada satupun yang diangkat. Bahkan pesan pun hanya dibaca, tanpa dibalas. Ia baru sadar, Fitri bukan lagi perempuan yang bisa ia injak-injak. Di sisi lain, ibu mertuanya pun mulai gelisah. Kabar soal gugatan dan penyitaan rumah mulai tersebar. Tetangga mulai membicarakan. Bahkan teman-teman pengajian mulai menjauh secara halus. Reputasinya yang dulu dianggap ibu mertua ideal, mulai luntur perlahan. Sementara itu, Fitri mulai kembali membangun hidupnya sendiri. Ia menyewa apartemen kecil di pusat kota. Ia kembali menjalin relasi bisnis dengan kenalannya dari luar negeri. Tak butuh waktu lama, ia berhasil membuka toko online fashion modest dengan brand sendiri. Ia bekerja keras setiap hari, namun kali ini tidak ada yang menyuruh atau merendahkannya. Semua murni karena keinginannya sendiri. Satu persatu pembalasan dilaksanakan dengan diam. Ibu mertuanya ditegur karena terbukti ikut menggunakan dana transfer Fitri yang seharusnya untuk tabungan masa depan anak. Dalam surat somasi, Fitri meminta pengembalian dana sebesar lebih dari 300 juta rupiah. Di hari persidangan pertama, Rizky muncul dengan wajah kusut dan penuh tekanan. Ia berharap masih bisa menyelesaikan semua ini secara damai. Tapi yang muncul di ruang sidang adalah Fitri dengan busana elegan, anggun, dan penuh wibawa. Bersamanya, sang pengacara berdiri dengan percaya diri, menyerahkan berkas-berkas tambahan pada majelis hakim. Rizky sempat ingin menghampiri dan berbicara langsung.
Tapi Fitri bahkan tak menoleh. Ia hanya duduk tenang, membuka map, dan tersenyum tipis. Bapak Rizky, saya ingin semua diselesaikan sesuai hukum. Saya tidak ingin kembali ke masa lalu yang penuh luka. Jadi tolong hargai proses ini, ucap Fitri datar namun tegas. Suara itu menggema dalam kepala Rizky. Dulu, suara itu yang menenangkannya. Kini, suara yang sama terasa seperti cambuk yang menghancurkan harga dirinya. Proses hukum berjalan lancar karena bukti-bukti Fitri sangat kuat. Rumah resmi disita sementara. Rekening milik Rizky dibekukan karena dugaan penyalahgunaan dana bersama. Bahkan sang wanita simpanan pun akhirnya kabur saat mengetahui Rizky tengah terjerat kasus hukum dan tidak punya sumber pemasukan lagi. Kini, Rizky sendirian. Tinggal di rumah kontrakan kecil, karena rumah mewah itu dalam proses pelelangan. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, tapi semua seakan menutup pintu. Reputasinya sebagai suami sukses hancur di mata masyarakat. Orang-orang mulai tahu siapa sebenarnya sosok yang menghidupi keluarganya selama ini. Di sisi lain, Fitri duduk di ruang kerjanya di apartemen barunya. Di meja, terdapat proposal kerjasama dari salah satu brand fashion terbesar dari Malaysia. Ia membuka laptop, mengecek notifikasi penjualan hari itu, angka yang membuatnya tersenyum. Di meja samping, ada foto kecil dirinya bersama anaknya yang kini tinggal di rumah neneknya sementara waktu. Matanya berkaca-kaca, namun bukan karena sedih. Ia sadar, dirinya sudah jauh berjalan dari titik nol. Dan ini belum selesai. Masih ada satu langkah lagi untuk membuat mereka benar-benar merasa kapok dan menderita. Hari itu hujan turun deras. Awan hitam menutup langit Jakarta. Fitri duduk di ruang tamu rumahnya yang mewah, dengan mata sembab dan hati sesak. Ia baru saja menerima undangan resmi dari rumah sakit tempat pelakor itu. Nadine, dirawat untuk melahirkan. Undangan itu bukan untuk menyambut kelahiran anak, melainkan undangan pamer kemenangan. Nadine menyuruh asistennya mengirimkan foto USG besar yang dibingkai, disertai kartu ucapan, "Terima kasih sudah menyerahkan suamimu padaku, kini aku memberinya anak yang layak." Fitri memegang kartu itu erat. Tangannya bergetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena marah. Semua kenangan pahit kembali muncul. Saat dia dipaksa menandatangani surat persetujuan aborsi. Saat dia dipermalukan karena dianggap kampungan dan norak. Saat anak yang dicintainya harus dikorbankan demi ego seorang pria dan wanita murahan. Dia tidak menangis lagi. Air matanya sudah habis. Yang tersisa hanya bara. Fitri bangkit, berjalan menuju ruang kerja, dan menyalakan layar besar yang menampilkan sistem keuangan perusahaan miliknya. Dia bukan lagi wanita lemah yang dulu dimaki-maki karena tak tahu cara memakai make-up. Sekarang, semua laporan investasi, saham, aset, dan pergerakan arus kas ada di tangannya. Nama suaminya, Reza, masih tercatat sebagai salah satu staf di perusahaan bagian pengembangan bisnis. Nadine, baru direkrut 2 bulan lalu sebagai konsultan event, dan selama 2 bulan pula mereka berdua terus menguras dana perusahaan secara diam-diam. Fitri sudah punya semua bukti. Malam itu, dia duduk di ruang rapat utama. Pukul 8 malam, ia memanggil seluruh jajaran direksi, termasuk Reza dan Nadine. Mereka masuk dengan wajah santai, Nadine bahkan mengenakan gaun ketat warna merah menyala dengan perut besar menonjol. Tanda kehamilannya sudah sangat tua. Reza menggandengnya bangga, seolah menunjukkan pada semua orang bahwa inilah ratu barunya. Fitri berdiri, tidak berkata banyak. Ia hanya menyerahkan berkas-berkas audit, rekaman CCTV, bukti pengalihan dana ratusan juta dari divisi yang mereka tangani. Wajah Reza pucat. Nadine tertawa kecil dan berkata sok angkuh, "Ini mau bikin drama ya, Bu Direktur norak?" Fitri menatapnya dingin. "Ini bukan drama. Ini hukuman." Ia memanggil satpam. 2 orang pria berbadan besar masuk, mengambil semua barang milik Nadine dan Reza, lalu menggiring mereka keluar ruangan. Reza mencoba melawan, "Aku suamimu." Fitri hanya menjawab pelan, "Dulu. Sekarang kau hanya penjahat kecil yang kuampuni terlalu lama." Besoknya, berita pemecatan Reza dan Nadine tersebar luas. Tapi Fitri belum selesai. Dia membeli rumah tempat Reza tinggal, lalu melelangnya hanya dengan harga 10 juta rupiah, membuat Reza terusir. Mobil mewah yang dibeli dengan uang perusahaan juga ditarik.
Fitri lalu menghubungi pengacara. Dia tidak hanya menuntut cerai, tapi juga menuntut ganti rugi moral dan finansial sebesar 2 miliar rupiah, sesuai dengan jumlah total dana yang digelapkan Reza dan Nadine selama ini. Beberapa minggu kemudian, saat sidang berlangsung, Reza datang dengan wajah lesu, pakaian lusuh. Nadine tak hadir. Dengar-dengar, setelah Reza kehilangan semua, Nadine kabur dengan pria lain dan meninggalkan bayinya yang baru lahir. Fitri tak bicara banyak di pengadilan. Hanya menyerahkan semua bukti dan mengatakan dengan suara tegas, "Saya tidak ingin suami yang tidak menghargai saya sebagai ibu dari anaknya. Anak saya boleh telah tiada, tapi luka saya tidak akan saya biarkan tak berbalas." Hakim memutuskan Reza bersalah. Ia harus membayar ganti rugi dan diberi peringatan keras atas penggelapan dana. Fitri mendapatkan semua hak yang ia inginkan. Tapi yang paling penting, dia mendapatkan harga dirinya kembali. Sore itu, setelah semuanya selesai, Fitri duduk di balkon rumah barunya. Bukan rumah yang dulu dia tinggali bersama Reza. Rumah itu sudah dijual, karena dia tidak mau menyisakan sedikitpun kenangan bersama laki-laki yang sudah menghancurkannya. Ia memandang langit. Hujan sudah reda. Matahari mulai menampakkan diri perlahan dari balik awan. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Aku menyesal. Tolong izinkan aku melihat anak kita di makamnya." Itu dari Reza. Fitri menatap pesan itu lama, lalu menjawab singkat. "Kau sudah kubunuh dari hidupku, Reza. Jangan ganggu makam anakku dengan kehadiranmu." Ia mematikan ponsel, lalu melangkah ke dalam rumah, meninggalkan masa lalu yang sudah hancur bersama Reza dan Nadine. Kini ia melangkah sendiri, bukan karena ia tak punya siapa-siapa, tapi karena ia tahu, ia cukup kuat untuk berdiri sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Fitri tersenyum. Rengkuhan malam semakin larut saat Fitri berdiri di halaman rumah barunya, menatap langit gelap yang hanya diterangi cahaya rembulan. Sepi. Tapi hatinya tidak lagi sama. Tidak lemah, tidak gentar. Di tangannya, sebuah map merah berisi dokumen yang akan mengubah segalanya. Bukan hanya tentang balas dendam, tapi juga tentang mengembalikan harga dirinya yang diinjak-injak selama ini. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang. Dari dalamnya keluar seorang pria paruh-baya dengan jas rapi dan wajah penuh hormat. "Bu Fitri, kami sudah siapkan semuanya. Besok kita bisa mulai proses penyitaan aset. Semua sudah dalam kontrol." Fitri mengangguk pelan. "Pastikan rumah itu disegel. Jangan ada satupun yang bisa kabur sebelum aku datang sendiri." Pagi harinya, suasana di rumah Abdur dan Selvi kacau. Petugas berseragam mulai menempelkan segel merah di pagar dan pintu rumah mewah itu. Tetangga-tetangga mulai berkerumun, bisik-bisik dan menunjuk-nunjuk dengan wajah terkejut. Selvi yang baru bangun tidur langsung menjerit histeris melihat semua itu. "Apa ini? Apa-apaan ini?" Ia berlari keluar, hanya mengenakan daster tipis, wajahnya pucat pasi. Petugas hanya menunjuk ke arah papan segel. Tanah dan bangunan ini disita karena penggelapan dan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh pemilik atas nama Selvi dan Abdur. Abdur yang mendengar teriakan Selvi langsung keluar dari dalam rumah dengan muka kaget. "Apa? Ini pasti Fitri. Dia yang melakukannya." Fitri datang tepat saat itu. Ia turun dari mobil mewahnya dengan langkah mantap. Mengenakan setelan kerja elegan, wajahnya tegas namun tenang. Rambutnya diikat rapi, dan matanya tajam seperti pisau. "Betul," ucap Fitri lantang. "Ini semua karena kalian. Semua yang kalian ambil dariku, sekarang aku ambil kembali. Tapi bukan diam-diam, melainkan di depan mata kalian. Biar semua orang tahu siapa yang sesungguhnya hina dan kejam." Selvi maju dengan geram. "Berani-beraninya kamu menyita rumah ini. Kamu siapa memang?" Fitri menyeringai. "Aku siapa? Aku pemilik sah seluruh aset yang dulu kalian rampas. Semua harta Abdur atas namaku, dan dokumen pengalihan yang kamu pakai, Selvi, itu palsu. Sekarang hukum sudah bicara." Selvi gemetar. "Tidak, tidak mungkin. Kami sudah tinggal di sini. Kami punya anak. Aku juga pernah punya anak dari pria yang sama, tapi dia paksa aku menggugurkannya," ucap Fitri dingin, matanya tajam mengiris. "Sekarang,
Kamu tahu rasanya dirampas? Dicampakkan? Dipermalukan di depan umum? Rasakan. Abdur mencoba mendekat, tapi Fitri memberi isyarat pada petugas. Dua orang pria berseragam langsung menghadang langkah Abdur dan menggiringnya ke sisi. Tuan Abdur, Anda juga akan dimintai keterangan terkait pemalsuan dan penggelapan. Tunggu. Fitri. Kumohon, jangan begini. Kita bisa bicarakan baik-baik. Abdur mulai panik. Fitri menatapnya tanpa ampun. Kamu tidak pernah memberi aku kesempatan bicara saat aku menangis minta maaf waktu kamu fitnah aku. Sekarang kamu minta bicara? Terlambat. Selvi duduk terjatuh di tangga depan rumah, menangis dan memukul-mukul dadanya. Wajah cantiknya berantakan, riasan luntur, rambut acak-acakan. Tiba-tiba seorang anak kecil keluar dari dalam rumah. Wajahnya bingung melihat ibunya menangis dan ayahnya diringkus petugas. Mama? Kenapa rumah kita dikasih stiker merah? Kenapa semua pada lihatin kita? Fitri menunduk sejenak. Hatinya teriris, tapi tidak selemah dulu. Ia menatap anak itu dan berkata, "Maafkan aku, Nak. Tapi ini semua karena keserakahan dan kejahatan orang tuamu. Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya tidak mereka curi dariku." Anak itu menangis, tapi Fitri tetap berdiri. Ia tahu, kadang keadilan memang menyakitkan. Tapi lebih menyakitkan jika dibiarkan terus terjadi. Beberapa hari kemudian, berita tentang penyitaan rumah mantan suaminya tersebar di berbagai media. Nama Abdur dan Selvi menjadi bahan perbincangan. Mereka diusir dari rumah mewah, kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Aset perusahaan yang sempat didirikan atas nama Selvi juga dibekukan, karena terbukti menggunakan dana hasil penipuan. Fitri duduk di ruang kerjanya, menatap layar komputer. Di sana terpampang laporan final, semua aset yang dulu atas nama Abdur telah kembali padanya. Ia mendesah lega. Tapi belum selesai. Teleponnya berdering. Bu Fitri, surat gugatan balik untuk hak asuh anak juga sudah disetujui. Kita hanya perlu satu sidang lagi, dan kemungkinan besar ibu akan menang. Fitri menatap keluar jendela. Baik. Jadwalkan sidangnya. Aku ingin bertemu anakku kembali. Dan kali ini, dia akan tahu siapa ibunya yang sebenarnya. Hari sidang tiba. Ruangan pengadilan dipenuhi media dan pihak-pihak yang terlibat. Abdur tampak kusut, mengenakan baju lusuh. Selvi duduk di sampingnya dengan wajah tak kalah muram. Hakim masuk. Sidang dimulai. Pengacara Fitri membacakan seluruh data. Bukti kekerasan, pengusiran sepihak, hingga rekaman suara Abdur yang memaksa Fitri menggugurkan kandungan. Semua mata tertuju pada Abdur dan Selvi yang menunduk. Fitri berdiri. Yang mulia, aku tidak datang ke sini hanya untuk balas dendam. Aku datang untuk menunjukkan bahwa perempuan seperti aku, yang dulu dianggap kampungan dan tak pantas jadi ibu, punya hak dan kekuatan yang sama. Aku ingin anakku tahu, ibunya bukan perempuan lemah. Aku ingin dia tahu bahwa ibunya tidak pernah meninggalkannya, tapi dipaksa menjauh. Hakim mengetuk palu. Hak asuh anak jatuh kepada Ibu Fitri. Tangis Fitri pecah. Bukan karena sakit, tapi karena haru. Akhirnya, dia pulang. Pulang ke anaknya. Di luar ruang sidang, Fitri melihat seorang remaja laki-laki berdiri kikuk, ditemani petugas. Wajahnya mirip Abdur, tapi matanya mirip dirinya. Fitri berjalan pelan, menatap mata anak itu. Kamu, ingat aku. Anak itu menatap ragu. Mama. Fitri menangis. Ia merengkuh anak itu erat-erat. Maafkan Mama. Maaf karena selama ini kamu ditipu. Tapi sekarang, semuanya akan berubah. Anak itu memeluknya lebih erat. Mama gak pernah salah. Mereka yang bohongin aku. Aku benci mereka. Fitri menggeleng. Jangan benci. Cukup tahu. Dan jangan pernah ulangi kesalahan mereka. Kita mulai hidup baru ya, Nak. Dan dari pelukan itu, lahir satu keluarga baru. Bukan dari kesempurnaan, tapi dari perjuangan dan keberanian untuk memperbaiki semuanya dari titik nol. Tanya Cagepet. Dari balik tirai jendela ruang utama, Fitri berdiri diam menatap keluar. Tangannya menggenggam secarik surat pengakuan bersampul merah marun. Di dalamnya, tertulis semua bukti penggelapan, penipuan,
dan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya, Fajar, serta si pelakor yang ternyata selama ini menyamar sebagai sahabat kantornya sendiri. Langkah-langkah kaki terdengar mendekat. Pintu diketuk pelan. Bu Fitri, mereka sudah datang, ujar Lela, asistennya dengan suara pelan namun mantap. Fitri tak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk kecil, lalu berjalan ke arah meja panjang di ruang rapat. Seorang pengacara, 2 staf keamanan, dan beberapa pemegang saham sudah duduk di sana. Di seberang ruangan, berdiri Fajar dan wanita itu, Sinta. Wajah mereka terlihat pucat, keringat mengalir di pelipis. Sinta tampak berusaha tersenyum, tapi matanya tak bisa berbohong. Ia takut. Silakan duduk, ucap Fitri dingin. Fajar masih berani menatap tajam, seolah ingin menunjukkan harga dirinya belum tercabut. Tapi tidak dengan Sinta. Wajahnya menyembunyikan 1000 kekhawatiran. Apa ini? Tanya Fajar saat melihat dokumen di atas meja. Sesuatu yang akan membuat kalian berdua menyesal seumur hidup, jawab Fitri tenang. Ia menekan tombol kecil di remote, dan layar besar di ruangan itu menampilkan rekaman CCTV dari villa perusahaan, tempat Fajar dan Sinta sering rapat di luar jam kantor. Semua gerak-gerik mereka terekam jelas, tanpa suara, tapi cukup untuk menghancurkan reputasi siapapun. Wajah Fajar mengeras. Kamu gila. Belum selesai, potong Fitri. Ia membuka halaman kedua dari dokumen. Ini bukti transfer pengalihan dana operasional ke rekening pribadi Sinta, ditandatangani oleh kamu, Fajar. Dan ini audit yang saya minta diam-diam kepada auditor independen sejak 3 bulan lalu. Pengacara Fitri menambahkan, kasus ini dapat dilanjutkan ke ranah hukum dengan tuntutan pidana, atau diselesaikan secara internal. Tapi saya rasa, Ibu Fitri sudah tahu apa yang dia inginkan. Fitri menatap mereka berdua. Saya tidak akan membawa kalian ke penjara. Kalian terlalu rendah untuk saya urus di sana. Tapi saya pastikan hidup kalian akan jauh lebih sengsara. Ia menoleh ke asistennya. Keluarkan surat pemecatan. Lengkapi dengan surat larangan bekerja di bidang serupa selama 5 tahun ke depan. Biarkan mereka mencium dunia nyata. Sinta memucat. Fitri, aku mohon, jangan begini. Aku hanya... Kamu hanya sahabat palsu. Teman yang menusuk dari belakang. Kamu pikir aku nggak tahu selama ini kamu sengaja dekat dengan suamiku hanya untuk uang? Kamu kira aku kampungan? Bodoh? Nggak ngerti akal-akalan kalian. Sinta menangis. Aku hamil. Semua mata tertuju padanya. Fajar tersentak, menoleh cepat. Kamu apa? Sinta menunduk, tangannya meremas ujung jasnya. Aku hamil, anak kamu. Suasana mendadak sunyi. Fitri hanya mengangkat satu alis, tak terkejut sedikit pun. Oh, jadi itu alasan kenapa kamu nyuruh aku gugurkan anak kita, Fajar? Karena kamu lebih ingin punya anak dari wanita ini. Fajar terdiam. Mulutnya membuka, lalu menutup lagi. Ia seperti kehilangan kata-kata. Fitri menghela napas panjang. Kalian mau main api di belakang? Silakan. Tapi sekarang kalian rasakan panasnya dibakar kenyataan. Ia berdiri, menatap mereka berdua satu persatu. Mulai hari ini, kalian bukan siapa-siapa. Semua asetmu, Fajar, sudah aku balik nama ke atas nama perusahaan dan yayasan. Mobil, rumah, apartemen, semuanya atas namaku. Karena kamu tanda tangani perjanjian pernikahan tanpa kamu baca. Sekarang, silakan keluar dari gedung ini dengan kepala tertunduk. Fajar ingin berbicara, tapi 2 petugas keamanan sudah berdiri. Ia melangkah mundur, lalu menoleh ke Sinta. Kamu bohong, kan? Sinta hanya menatap kosong. Tidak ada yang menjawab. Semua orang melihat mereka berdua digiring keluar ruangan. Fitri duduk kembali di kursinya. Tangannya bergetar sedikit, tapi wajahnya tetap tenang. Ini bukan hanya kemenangan, ini adalah pembalasan atas semua luka yang disembunyikan bertahun-tahun. Beberapa hari kemudian, sebuah video viral tersebar di media sosial. Fajar, mantan suami Fitri, kedapatan tidur di bangku taman kota. Kabarnya, semua rekeningnya diblokir, dan ia kini jadi gelandangan di kota yang pernah ia kuasai. Sinta? Menghilang entah kemana. Kabar terakhir ia mengalami gangguan mental dan dibawa ke rumah sakit jiwa oleh keluarganya. Sementara itu,
Fitri berdiri di podium besar, menerima penghargaan sebagai salah satu pengusaha wanita muda paling berpengaruh di Asia Tenggara. Gaunnya sederhana, tapi elegan. Wajahnya memancarkan ketenangan dan kekuatan. Setelah pidato singkatnya, ia turun dan menemui para wartawan. Bu Fitri, tanya salah satu jurnalis, apa yang membuat Anda begitu kuat melewati masa-masa sulit beberapa waktu lalu? Fitri tersenyum tipis. Saya belajar bahwa rasa sakit bukan alasan untuk lemah, tapi alasan untuk berdiri lebih tinggi. Dan satu hal yang saya tahu pasti, tidak semua orang pantas diberi kesempatan kedua. Lampu kamera berkedip. Wajah Fitri terpampang di layar berita nasional. Di belakangnya, dunia baru terbentang luas, dan ia melangkah masuk ke dalamnya dengan penuh harga diri.